Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Secara khusus Bapak Ibu Jemaat Tuhan Revival Anglican Church berbahasa Indonesia. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Hari ini kita boleh lagi melaksanakan ibadah kita, ibadah raya. Bapak Ibu, maka sebelum kita menikmati ibadah, sebelum kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita arahkan kepada Tuhan, hati dan pikiran kita. Kita tunjukkan kepada Allah kita. Dan kita mau beribadah kepada Dia, datang kepada Dia. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan pada pagi hari ini, sehingga kita hari ini datang kepada Dia untuk memuji, memuliakan namanya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan ujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Kita yakin dan percaya kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Kita ada hari ini semua berkat anugerah Tuhan. Oleh karena pertolongan-Nya. Kemurahan Tuhan
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di hari ini, di minggu pertama bulan April, kami boleh beribadah, memuji membesarkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Meskipun kami menyadari bahwa di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah kami juga sedang ada pergumulan, sedang ada masalah, itu juga pandemi juga COVID-19. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami orang-orang percaya. Tuhan, kami mau berdoa dalam kesempatan di mana kami beribadah pada saat ini, merupakan kesempatan di mana kami boleh terus memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Sekalipun situasi kondisinya tidak memungkinkan bagi kami untuk boleh berkumpul bersama memuji Tuhan, tetapi Tuhan juga boleh menolong kami dalam ibadah ini, ibadah online. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terpuji-pujilah nama. Dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkati kami, baik dalam sarana apapun, media apapun yang kami lakukan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami datang kepada Tuhan dari hati kami. Walaupun secara kasat mata kami tidak berjumpa, tetapi Tuhan Engkau memberkati kami lewat ibadah kami. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan sorga. Kami menyerahkan lagi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Semua yang melayani, bahkan firman Allah yang disampaikan, yang akan kami dengarkan, Tuhan menolong dan Tuhan berkati. Sehingga itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kami dan kami lakukan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terpuji pujian nama yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan pujian semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kita yakin dan percaya di setiap musim hidup kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Di setiap keadaan apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan tidak memandang siapa kita, tapi Tuhan memandang hati kita sungguh-sungguh untuk memuji, memuliakan nama Dia, sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita akan pujian semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Semusim berlalu, namun Kau selalu
hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah ada bersama-sama dengan kami di dalam musim, di dalam kehidupan kami, di musim apapun. Tuhan tetap bersama dengan kami melewati masalah yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di sejauh. Tuhan, kami banyak dosa, kami banyak melakukan kesalahan. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan bukan hati kami. Hingga kami belajar hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Terima kasih dan beri kami juga pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, kita masih penuh dengan sukacita memuji Dia, memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita, saya undang kita untuk memuji kembali. Dengan tepuk tangan kita naikkan pujian, datanglah kebaikan.
dengan penuh sukacita kita akan menyanyikan Yesus kekasih jiwanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini ya Bapa. Engkau masih terus menolong dan memberkati kami. Bapa dalam surga, pada saat ini ada kesempatan di mana kami boleh menaikkan doa, menaikkan syafaat kami kepadamu ya Bapa, dan membawa setiap pergumulan-pergumulan kami kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang
mendengar setiap doa dan menjawab setiap doa sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau datang bersyukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kami, bagi gereja kami, bagi jemaat kami, bagi para pelayan-pelayan Tuhan, bagi bangsa negara ini. Kami sungguh bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Sungguh teramat baik apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, dan pada saat ini juga untuk segala kebaikan Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau memuji Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus, yang di tengah-tengah pergumulan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa setia dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami mau datang untuk boleh menaik setiap pergumulan kami, doa-doa kami kepadamu Tuhan. Engkau, kami percaya bahwa Engkau Allah yang menjawab setiap doa kami sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa buat gereja kami, Jemaat Revival Anglican Church berbahasa Indonesia. Tuhan, Engkau tolong berkati kami, berkati setiap jiwa-jiwa yang ada, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada, bahkan juga di tengah-tengah suasana atau situasi kondisi pada saat ini juga pengaruh dari COVID-19. Kami berdoa Tuhan tolong jagai setiap jemaat-jemaat Tuhan, lindungi setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik juga dalam kesehatan mereka, supaya mereka juga terhindar dari sakit ini Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka juga dapat juga melaksanakan ataupun mereka juga dapat melakukan kegiatan tiap-tiap hari dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Tuhan tolong supaya juga jemaat Tuhan tidak terkena virus ini ya Bapak. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Dan Tuhan juga kami rindu Engkau berkati setiap juga jemaat, biarlah lewat situasi ini, lewat kondisi ini ya Tuhan, jemaat Tuhan makin hari makin dekat dengan Tuhan. Meskipun kami tidak berjumpa secara fisik, tetapi jemaat-jemaat Tuhan boleh terus saling menguatkan. Jemaat-jemaat Tuhan boleh terus saling mendukung dalam doa, mendukung dalam motivasi, mendukung dalam semangat satu dengan yang lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami terus berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang sakit pada saat ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dari sakit yang mereka alami. Dan kami boleh melihat juga mereka boleh sembuh, pulih dalam waktu dan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa anak-anak juga yang studi, anak-anak jemaat kami yang studi, Tuhan Kau tolong Kau berkati. Mungkin masa-masa ini adalah masa-masa di mana mereka juga tidak datang ke sekolah, tapi kami berdoa biar Tuhan Yesus tetap tolong mereka, baik belajar mereka di rumah juga Tuhan mampukan, supaya walaupun belajar di rumah itu tidak mengurangi karena hikmat Tuhan, karena pertolongan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak Tuhan, secara khusus jemaat kami, sehingga jemaat-jemaat juga boleh diberkati dalam kehidupan mereka, secara khusus dalam pendidikan mereka, dan mereka juga boleh menjadi anak yang pintar dalam pertolongan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk masa depan mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati, supaya mereka juga boleh meraih semua masa depan mereka bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Ajar mereka untuk tetap mencari Tuhan, ajar mereka untuk tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Pada saat kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan juga yang bergumul untuk juga pekerjaan, bergumul untuk pasangan hidup, kami berdoa dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan juga siapkan, sediakan pekerjaan ataupun jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, jodoh yang sepadan, yang sesuai yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami mau berdoa lagi buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau juga menolong memberkati bangsa dan negara kami. Kau berkati juga pemimpin bangsa dan pemerintahan di pusat maupun pemerintah di daerah. Kami berdoa sampai jabatan-jabatan yang terendah sekalipun RT RW, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Kau tolong berkati mereka, supaya setiap kebijakan-kebijakan yang mereka buat, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, itu berdasarkan juga campur tangan daripada Tuhan, berdasarkan hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan berikan kepada setiap pemimpin. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur, dan kami juga berdoa untuk masalah yang terjadi di bangsa kami ini, bahkan di seluruh dunia, pandemi COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan mengulurkan tangan-Mu ya Bapak, sehingga dari dalamnya wabah virus ini, pandemi virus ini juga boleh berakhir, dan kami juga boleh
dibebaskan ataupun tidak ditakuti atau dihantui juga dengan virus COVID-19 ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekali lagi kami berdoa, kuatkan iman setiap jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan tetap bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan sorga. Terpuji-pujian nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan kami mengakhiri juga doa syafaat ini. Haleluya, haleluya, amin. Pada petugas, silakan. Ya Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Yogianto. Kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Telah melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Lihat hatiku,
Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Ya, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka terlebih dahulu mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam renungan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami muliakan, kami tinggikan, Bapa yang kami agungkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan untuk setiap kami, untuk kami boleh melayani, untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah kami semua boleh mengerti, boleh paham akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan hendaki bagi hidup kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terbatas, biarlah Tuhan urapan kuasa daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan Yesus, serta bimbingan daripada Roh Kudus senantiasa menjadi bagian hamba pada saat ini. Biarlah hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak yang Tuhan mau disampaikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan dalam doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, mari kita bersama-sama membuka dan membaca bagian dari firman Tuhan. Mari persilakan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan mau membuka Alkitab, baik dalam Alkitab masing-masing, dalam bentuk buku dalam atau dalam HP, dalam elektronik. Jadi kita membaca bagian firman Tuhan. Mari kita buka bagian firman Tuhan dari Filipi, surat Filipi pasal 2. Surat Filipi pasal 2. Surat Filipi pasal 2 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi saya katakan surat Filipi pasal 2 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-11. Ya, saya akan membacakan bagi kita semua. Dipersilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memperhatikan dalam Alkitabnya atau dalam Alkitab elektroniknya masing-masing. Judul berikutnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Demikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Syukur kepada Allah. Ya, jika kita membaca sekilas dari perenungan dari teks firman Tuhan pada saat ini, Paulus di sini menekankan kepada jemaat di Filipi agar mereka bersatu, ya. Tetapi bukan hanya sekedar bersatu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, bukan hanya sekedar bersatu, tapi di sini Paulus memberikan bagaimana solusi, ya. Bagaimana cara agar kita bisa hidup bersatu, ya. Di sini dikatakan agar hidup bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, ya, dari perikop pembacaan di atas. Nah, setelah kita belajar, ya, setelah kita membaca dari perenungan firman Tuhan pada saat ini, dikatakan di sini apa yang menjadi tujuan, ya. Ketika kita bersatu, dikatakan ketika kita bersatu itu bukan membentuk satu pribadi, ya. Bukan seolah-olah satu pribadi yang membentuk suatu persatuan. Tapi yang namanya persatuan tentunya melibatkan beberapa orang, bukan hanya satu pribadi, termasuk Bapak, Ibu, dan saya, jemaat Tuhan yang terkasih, ya. Jadi berbicara mengenai persatuan tentunya ada tujuan, ya. Untuk apa bersatu, untuk apa bersama jika tidak ada tujuan, ya. Tentunya ada tujuan. Nah, apa yang diinginkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi pada saat itu? Mengapa dibilang kamu hendaklah bersatu, ya? Kamu hendaklah bersatu dan saling merendahkan diri. Kenapa? Ya, kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, ya,
di ayat yang pertama, di pasal pertama ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30 di sini dikatakan, di ayat yang ke-20 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, dikatakan di situ. Dan selanjutnya dikatakan teguh berdiri dalam satu roh. Selanjutnya dikatakan sehati, sejiwa berjuang untuk iman. Ya, inilah tujuan kenapa Paulus mengatakan pada jemaat Filipi pada saat itu agar mereka bersatu, agar mereka memiliki iman, memiliki tujuan ya yang jelas untuk bersatu dalam roh. Nah, jadi tema perenungan kita pada saat ini adalah bersatu. Ya, singkat saja, renungan kita pada saat ini yaitu bersatu. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ya, saya juga merenungkan kenapa ya dikatakan bahwa bersatu itu ada suatu keindahan di dalamnya ya. Suatu keindahan yang bisa menarik perhatian ya setiap orang. Kalau kita melihat ya bunga di taman dikatakan bahwa bunga itu indah. Tapi Bapak Ibu bayangkan jika bunga yang di taman itu hanya semua berwarna merah. Ya. Bunga yang di taman itu hanya berwarna merah. Dan coba Bapak Ibu bayangkan ya, jika dunia ini, rumah-rumah di dunia ini semua berwarna merah. Ya, tidak ada warna putih, tidak ada warna hijau, biru ya. Tentunya ya, mata kita akan sakit Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa dikatakan bahwa pelangi itu indah? Ya. Karena dikatakan ada warna-warni. Ya. Ada warna-warninya. Kalau saya waktu kecil ya, dibilang pelangi itu ya, pelangi itu indah. Kalau kita melihat pelangi, pasti tahayulnya gini. Di mana pelangi itu ujungnya, di situ ada peri yang mandi, begitu ya. Kalau kami dulu. Dan kalau kami dulu, tidak boleh pelangi itu ditunjuk, Bapak Ibu Saudara. Kalau pelangi itu ditunjuk, katanya tangannya akan putus. Ya itu mitos dulu ya. Istilahnya, kenapa dikatakan ada suatu keindahan? Jadi suatu keindahan itu yang beragam itu adalah membentuk suatu keindahan. Berbagai warna, perbedaan warna itu yang membentuk suatu keindahan. Nah, bagaimana ya setiap kita di dalam perbedaan kita dapat membentuk suatu persatuan. Ya, mari kita baca di ayat yang kelima. Dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat keenam, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita bisa bersatu? Bagaimana kita supaya hidup di dalam kesatuan? Poin yang pertama adalah berbicara tentang kerendahan hati. Di sini Paulus mengambil contoh bahwa ketika Yesus yang sebagai Allah, dia turun ke dunia, dikatakan walaupun dia mempunyai ya, kekuatan sama seperti Allah, tapi di sini dikatakan di ayat yang ke-7 telah mengosongkan diri. Ya. Yesus mengosongkan dirinya. Ini adalah yang berbicara mengenai kerendahan hati. Bagaimana pendapat Yesus ya, mengenai suatu perkumpulan, suatu organisasi? Ya. Setiap kita yang ada di sini, setiap kita jemaat Tuhan yang hadir, yang ada ya di tempat ini, tidak akan terlepas yang dari namanya organisasi. Baik di rumah, ya, baik kita di lingkungan masyarakat, baik dalam kita di suatu gereja, baik dalam hal-hal yang lain, kita selalu berada dalam suatu organisasi. Nah, bagaimana agar organisasi itu
tetap berjalan. Bagaimana agar kita jemaat Tuhan tetap teguh, tetap kuat ya dalam mengikuti segala hal ya, setiap kegiatan gereja kita kuat. Yang pertama kita belajar adalah kita mempunyai kerendahan hati. Dikatakan oleh Yesus pada Matius pasal 23 ayat 11, dikatakan kepada murid-muridnya, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Kalau dunia katakan siapa yang terbesar di antara dia, dialah jadi pemimpin. Siapa yang terbesar di antara dia, di antara kelompok yang ada, dia harus dilayani. Tetapi prinsip Yesus berbeda dengan prinsip dunia. Siapa yang hebat, siapa yang berpikiran cerdas, ya, siapa yang mampu, siapa yang kuat, dialah yang harus melayani yang lemah. Inilah perbedaan antara pemahaman dunia mengenai kehidupan yang ada, mengenai apa yang dia miliki, dengan pemahaman Yesus. Yesus katakan, siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Inilah yang Yesus tanamkan kepada murid-murid yang pada saat itu bertanya, siapa yang terbesar di antara kami? Ya. Siapa yang lebih utama di antara kami? Tapi Yesus katakan, siapa yang terbesar dan siapa yang terutama, siapa yang cerdas ya? Siapa yang cerdas di antara semua jemaat Tuhan di tempat ini? Siapa yang imannya lebih bagus dari antara yang lain? Hendaklah dia menjadi pelayan. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk supaya dia ditinggikan, bukan supaya untuk dia dipuji-puji orang. Tetapi kalau dia mampu, kalau kita bisa, Yesus katakan, hendaklah kita membantu yang lain, menolong yang lain, melayani yang lain. Ya. Selanjutnya, apa prinsip Yesus yang ditanamkan ketika Paulus katakan ini? Di ayat yang keempat, kita melihat di sini di ayat yang ketujuh, Yesus dikatakan sebagai seorang hamba, melainkan telah mengosongkan diri, ya, dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau kita lihat tentang kejadian Yesus ketika dia membasuh ya, kaki murid-muridnya, ya, siapakah murid-muridnya pada saat itu? Tetapi kenapa Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, dia adalah Allah, ya. Dia mau, ya, dikatakan di ayat di Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai 5 dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lena dan mengikatkannya pada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya. Inilah contoh bagaimana kita akan hidup memelihara suatu persekutuan, suatu kesatuan. Ya. Bukan hanya untuk kita memegahkan diri di hadapan yang lain, bukan untuk kita bisa mencela orang lain ketika kita lebih baik. Ya. Saya lebih baik dari yang lain, iman saya lebih bagus, saya setiap hari baca Alkitab. Setiap pastor atau yori atau yang lain bertanya mengenai firman Tuhan, saya bisa jawab. Ya. Saya lebih daripada yang lain. Bukan itu yang menjadi fokus. Bukan itu yang dimau oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Apalagi setiap jemaat Tuhan. Bukan itulah yang dimegahkan Tuhan. Tetapi ketika kita bisa lebih tahu, lebih paham mengenai firman Tuhan, hendaklah kita memberitahu yang lain. Ya. Sedang malas-malas, ya, tidak baca kitab atau susah untuk berdoa. Kita yang rajin berdoa, bukan untuk menyuruh, saya setiap hari berdoa, Bapak Ibu. Saya setiap hari berdoa, setiap 1 jam saya doa. Ya. Setiap 1 jam saya doa. Ya. Tidak sempat kerja, doa terus. Bukan, ya. Istilahnya bukan untuk menyombongkan diri sendiri, bukan untuk mencela orang lain apa yang menjadi kelebihan kita dan mencela kekurangan orang lain. Tetapi di sini apa yang menjadi kelebihan kita adalah untuk memenuhi, ya, untuk melengkapi saudara-saudara
kita. Nah, selanjutnya, apa teladan Yesus yang Yesus sampaikan kepada kita? Ya. Kalau kita lihat bahwa Yesus adalah firman, Dia adalah Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Jadi dalam teks ini sudah jelas mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Raja, bahwa Yesus adalah manusia, ya, yang hidup suci dan tidak berdosa. Tetapi di sini Yesus memberikan dirinya sebagai teladan yang hidup untuk kita setiap jemaat Tuhan. Bagaimana seharusnya kita membawa diri kita dalam suatu persekutuan? Bagaimana kita harus menempatkan diri kita di antara orang-orang yang lemah yang kita anggap mereka tidak tahu? Bagaimana seharusnya kita memberikan bantuan kepada orang ketika kita tahu dia tidak bisa? Bukan kita mencela orang ketika kita melihat dia tidak bisa, bahkan kita lebih daripada dia. Nah, aplikasinya apa, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan? Yesus merendahkan diri menjadi manusia, menjadi rupa seorang hamba. Adalah tujuan untuk saling memberkati, adalah untuk menyelamatkan manusia. Tujuan kita untuk menjadi berkat untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Tujuan kita ada di dalam suatu persekutuan, di dalam kita ada suatu organisasi, kita ditempatkan di situ. Apa tujuannya? Ya, apa arti kita ada di dalam satu persekutuan itu? Ya. Yang pertama, merendahkan diri untuk menjadi sama atau tidak berbeda. Ya. Saya lebih rohani, saya akan duduk paling ujung. Yang tidak rohani duduk di sebelah kanan saya, jauh-jauh. Nanti takut saya akan terganggu jika saya berdoa. Bukan. Saya ini rohani, saya penyembahan, saya harus menangis. Ya. Tidak boleh ada yang ganggu, saya harus duduk sendiri. Ya. Bukan. Itu bukan menjadi berkat bagi saudara jemaat Tuhan, tetapi itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Kita sedang merendahkan orang lain. Ya. Nah, selanjutnya, tidak memandang siapa yang baik, terbaik. Ya. Siapa yang terbaik atau siapa yang baik dari antara kita. Kita tidak butuh memandang, saya lebih baik, dia lebih baik daripada saya. Ya. Dalam suatu persekutuan, dalam suatu persatuan, kita tidak perlu memandang siapa yang baik dan siapa yang terbaik. Tetapi apa? Ketika kita dipanggil di sini, tujuannya adalah untuk saling melayani. Tujuan kita dipanggil di sini adalah untuk saling melengkapi. Jika kita tahu saudara kita sedang dalam pergumulan, ya, apa peran kita? Ya, apakah kita akan, dia bergumul, kasihan, itulah hidupmu ya, itulah hidupmu susah sih gitu? Bukan. Ya. Tapi kalau kita melihat orang yang bergumul, apa peran kita? Setidaknya apa yang kita lakukan untuk dia? Setidaknya apa yang kita tanyakan? Ya, apa jalan yang kita berikan? Ya. Jadi bukan istilah siapa yang baik, siapa yang terbaik, dan siapa yang hebat. Ya. Tetapi kita dipanggil untuk saling melayani, saling melengkapi di dalam satu tubuh dalam Tuhan Yesus. Ya. Aplikasinya, jangan pernah kita merasa lebih baik dari yang lain dan merasa orang harus menghormati kita. Ya. Kita merasa lebih hebat dari yang lain, maka yang lain harus hormat sama kita. Ya. Ketika saya datang, ya, yang lain harus tunduk kepala sama saya. Ya. Karena saya lebih rohani, ya. Kalau saya rohani, yang lain jangan sentuh saya, nanti dosanya nular, bukannya. Kalau saya duduk di sini, jangan orang lain duduk, ya. Tempat duduk ini saya doakan, ya, supaya dosa-dosa di sini tidak nular sama saya, bukan ya.
nggak boleh dekat-dekat saya, nanti saya ikut-ikutan berdosa bersama dengan mereka. Bukan. Ya. Jadi bukan melihat, ya, bukan tujuannya untuk melihat siapa yang baik, siapa yang terbaik, tetapi adalah untuk saling melayani, saling melengkapi dalam satu persekutuan. Selanjutnya di poin yang kedua, ya, ketika kita memiliki kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ya, Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mengosongkan dirinya, bahkan dia menjadi rupa seorang hamba. Dia rela, ya, dia rela membasuh kaki muridnya. Kemudian poin yang kedua, ketika kita sedang merendahkan hati, kita hidup dalam satu persekutuan. Yang kedua adalah apa tindakan kita? Apa tindakan kita dalam satu persekutuan itu? Ya, di sini adalah berbicara mengenai pengorbanan. Ya, di ayat yang ke-9, di ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika kita merendahkan hati kita, ya saya rendah hati, ya saya jangan dikasar-kasarin, ya saya ini lemah lembut, suka menolong, bilang sama orang seperti itu. Sekarang pertanyaannya, tidak cukup hanya bilang saya rendah hati, saya ini jangan dikasar-kasarin, ya. Saya ini tidak boleh loh bicara kuat-kuat dengan saya, ya nanti saya nangis gitu. Tetapi ketika kita hidup dalam kerendahan hati, selanjutnya apa? Kita harus ada tindakan. Ya. Apa tindakan kita? Ya. Apa campur tangan kita dalam satu persekutuan itu? Seperti yang dilakukan Yesus, ya, di ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati, ya, terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa, ya, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Yesus menanggung dosa kita. Inilah pengorbanan yang Yesus lakukan untuk semua umat manusia. Dan yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang pertanyaan bagi kita semua, apa yang sudah kita lakukan dalam suatu persekutuan? Ya. Apa peran? Apa yang sudah kita buat? Apa pengorbanan yang kita lakukan untuk orang? Ya. Wah, saya ini janganlah, masa saya yang kunjungi ini si B, sedangkan dia ini kan lebih kecil dari saya. Masa saya yang harus kunjungi dia, harus telepon tanya kabar sama dia, gitu kan? Ketika kita menelpon itu juga berbicara mengenai pengorbanan dari diri kita. Kita menganggap kita lebih dewasa, kita menganggap kita lebih tua. Yang kecil harus menyapa saya, yang kecil harus menelpon saya, harus tanya kabar saya. Tetapi di sini berbicara mengenai pengorbanan, ya. Jangan sampai kita mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Kalau kita melihat saudara kita sedang, ya, misalnya dia buat status, ya kan? Sekarang kita sudah susah bertemu di gereja, ya kan, Bapak Ibu? Buat status boring, gitu kan? Buat status lagi males, lagi mager, malas gerak, gitu kan? Lagi bosan. Apalagi ada yang buat status, gitu kan? Lagi sakit, gitu kan? Nah, apa yang kita lakukan ketika kita melihat, ya? Apakah kita bilang, sudahlah, saya juga kan lagi susah, gitu kan? Saya juga lagi di rumah karena corona, gitu kan? Saya pun lagi susah,
saya tidak bisa keluar, bagaimana saya membantu mereka? Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, di sini bukan berbicara kita harus membantu secara materi, kita harus menolong mereka, kita harus datang sama dia, bawa dia ke rumah sakit. Tetapi setidaknya ada kata pertanyaan yang kita sampaikan. Lagi sakit, sakit apa? Ada suatu kepedulian ya dengan yang lain. Bukan katakan, waduh saya lagi sakit, wah saya lagi gak ada uang, ngapain ngurusin dia? Bukan berarti semua harus dengan materi. Bukan berarti semua harus dengan, setidaknya kita memberikan perhatian ya. Itu tandanya kita tahu, setidaknya kita memiliki simpati ya. Kita rindu, kita ingin tahu kenapa dia, kita ingin tahu saudara kita seperti apa ya. Setidaknya kita bertanya, kenapa, ada apa ya. Nah, disinilah yang dibicarakan mengenai pengorbanan. Yesus mengorbankan dirinya, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus mati di kayu salib. Bahkan dikatakan ketika dia mati, Yesus mati dengan membawa dosa kita. Ketika dia mati katakan, Eloi, apa katakan? Bahwa dia katakan bahwa setiap orang ya, dikatakan bahwa Bapa sudah meninggalkan dia. Bapa mengapa untuk meninggalkan aku? Eli nama sahabat Tani. Kenapa Yesus katakan, kenapa Bapa meninggalkan dia? Apakah Bapa pada saat itu, Allah pada saat itu ada di situ terus dia pergi? Ya, bukan. Karena dia mati menanggung dosa kita semua. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu dan saya. Dia menjadi hina di hadapan Allah pada saat itu. Ya. Allah tidak bisa lagi melihat Yesus karena Yesus sudah menjadi berdosa. Karena dia membawa dosa-dosa kita pada saat itu. Ya. Bahkan dia membawanya mati dalam maut. Dan dia bangkit sebagai contoh bahwa dia menang, sebagai tanda bahwa dia bisa melawan maut. Nah, sekarang apa yang kita lakukan untuk persekutuan kita? Apalagi kita pada saat ini ya, begitu sulit berkumpul, tanya kabar. Kalau pada saat gereja kita bisa salam, kita bisa tanya kabar. Tetapi pada saat kondisi pada saat ini, semua di rumah ya, tidak bisa ke gereja, tidak bisa datang untuk bersekutu. Nah, apa tindakan kita sebagai orang-orang yang merasa dirinya satu dalam persekutuan? Merasa dirinya saudara di antara yang lain. Setidaknya kita bertanya. Ketika kita tahu teman kita susah, saudara kita susah, setidaknya kita memberikan perhatian. Nah selanjutnya, setelah kita memiliki rasa ya, rendah hati untuk menguatkan dalam persekutuan, selanjutnya kita harus memiliki tindakan, suatu pengorbanan. Selanjutnya, tujuan daripada semuanya itu kita lihat di ayat yang ke-9 sampai ayat ke-11. Dikatakan di sini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Tujuan dari semua yang Yesus lakukan, tujuan dari semua yang kita lakukan, kita hidup merendahkan diri, kita hidup berkorban, kita mau membantu orang lain, tujuannya supaya apa? Bukan kita yang ditinggikan, bukan supaya orang menghormati kita, tetapi dari hidup kita, dari tindakan kita, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Seperti pada ayat yang ke-11, supaya nama Bapa yang ditinggikan. Ketika kita hidup dalam persekutuan, persatuan yang erat, yang kuat, seperti keluarga, orang akan merasakan betapa orang-orang yang hidup dalam Tuhan itu penuh dengan kasih. Ya. Sekarang apakah kita sudah bertindak demikian begitu saudara jemaat Tuhan? Ya.
Tentunya kita sebagai manusia yang terbatas, kita akan bersama-sama belajar ketika kita tahu. Ya. Kita bersama-sama bergerak ketika kita tahu ini adalah kebenaran. Ya. Firman Tuhan ini bukan hanya kepada Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan, tetapi demikian juga kepada saya. Ya. Bukan saya melemparkan suatu tanggung jawab kepada Bapak Ibu, tapi saya juga menerima tanggung jawab untuk saya akan lebih aktif. Ya. Jadi kita melihat orang lain susah, apa yang dilakukan, apalagi dalam satu persekutuan. Ya. Dan tujuan dari semuanya adalah hanya satu, untuk kita kuat. Kalau kita membantu orang tidak dihargai, ketika kita memiliki kerendahan hati, orang bertindak menanggapi tindakan kita dengan cara yang tidak baik, ya. Apa yang menguatkan kita? Satu adalah kemuliaan Tuhan. Bukan supaya kita yang dilihat baik, tetapi nama Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan. Ya. Ya, kesimpulannya bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan hati sebab kita semua sama di hadapan Tuhan. Ya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih imannya daripada yang lain. Tetapi kita adalah satu tubuh, yaitu satu tubuh dalam Kristus Yesus. Yang kedua, layanilah satu dengan yang lain, sebab kita dipanggil adalah untuk saling melayani, ya. Bukan untuk saling menuding, bukan untuk saling menghina, ya. Tapi kita saling melayani, saling melengkapi. Yang kedua, berpikirlah keluar, ya. Berpikir keluar, jangan berpikir ke dalam. Berpikirlah keluar, jangan berpikir ke dalam. Ingatlah akan kesusahan orang lain. Ya, ingatlah akan pergumulan orang lain. Kalau kita fokus pada diri kita sendiri, saya yakin Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita tidak akan bisa fokus dengan yang lain. Ya. Berpikirlah keluar, maka kita akan melihat, akan bisa memperkuat persatuan atau persekutuan kita. Yang seterusnya, memiliki motif yang benar dalam melakukan segala tindakan kita, yaitu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih hamba-Mu yang terbatas menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati firman Tuhan yang hamba sampaikan. Biar setiap orang yang mendengar boleh mengerti, boleh memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan hamba boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mau berdoa dan Yesus berkati. Nah, selanjutnya dalam ibadah kami, biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak yang doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kembalikan untuk Pastor Daniel. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita sedikit sebelum kita mengakhiri persekutuan kita, ya kembali lagi diingatkan kepada Bapak Ibu jemaat, untuk tetap jaga kondisi, ya. Karena kondisi kita pada saat ini situasi juga makin parah ya Bapak Ibu, karena sudah banyak sekali yang terjangkit. Untuk Tanjung Pinang juga belum banyak, tapi kita harus tetap berjaga-jaga ya Bapak Ibu, supaya kita juga jangan sampai tertular penyakit ataupun virus corona ini. Nah itu informasi. Nah untuk selanjutnya ya mungkin seperti biasa kita akan telepon Bapak Ibu dan kita akan berdoa buat Bapak Ibu. Kita akan hubungi, itu mungkin satu langkah yang kami lakukan untuk kami terus berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Itu selanjutnya bagi Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu biasa rutin memberikan persepuluhan ataupun Bapak Ibu mau untuk memberikan persembahan, ya, Bapak Ibu boleh juga menghubungi bendahara, boleh juga menghubungi saya atau pengurus yang lain.
Ya, kalau mungkin Bapak Ibu merasa Bapak Ibu diberkati Tuhan dan Bapak Ibu mau memberikan perpuluhan, ya jadi Bapak Ibu boleh juga sampaikan ke gereja. Ada pengurus juga yang bisa dihubungi untuk boleh memberikan persembahan. Terima kasih. Sepertinya itu saja pengumumannya buat kita, buat jemaat buat jemaat Tuhan RAC Bahasa Indonesia. Kita tetap semangat dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Baiklah, mari kita mengakhiri dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Engkau sudah menolong ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan pada saat ini kami akan kembali juga dalam aktivitas kami masing-masing, baik itu di aktivitas kami di rumah ataupun di kegiatan kami. Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Bahkan kami percaya dan sungguh yakin bahwa Engkau juga senantiasa terus memelihara. Dan Tuhan Yesus tolong kami juga untuk kami juga tetap senantiasa setia kepada Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, kita akan terima berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang mau datang ke dunia ini, Allah yang juga memberikan hidupnya untuk boleh juga melaksanakan tugas pelayanan yang daripada Allah sendiri, untuk juga boleh menyelamatkan kita manusia berdosa. Kita bersyukur juga untuk Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai orang percaya, untuk kita juga boleh terus melangkah, berjalan di dalam terang kasih Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan. Dan berkat ini kita terima dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.